Wabarakatuh. Kenapa gelap? Anu saja kamera tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sudah banyak sekali yang muncul di forum ini, Irma. Apakah bisa kita mulai kegiatan kita pada sore ini? Bisa, Pak? Iya, boleh Pak Suhardi, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita mengucap syukur alhamdulillah karena dengan hidayah dan rahmat Allah dari Allah Subhanahu wa taala kita disempatkan pada sore hari ini untuk kita mendengarkan paparan yang sangat luar biasa dari Ibu Irma Lismayani, SPD MPD. Tapi sebelumnya saya ingin sapa dulu fasilitator kita, narasumber kita pada sore hari ini, Ibu Irma. Mohon kepada kita semua untuk menonaktifkan dulu mikrofonnya. Kita nonaktifkan mikrofonnya supaya suara bisa jelas maksudnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya akan perkenalkan narasumber kita, yaitu Ibu Irma Lismayani MPD. Keseharian beliau adalah guru SMP Negeri 17 Kendari, salah satu rekan kita. Kapasitas Ibu Irma pada kesempatan ini sebagai CGP Rekognisi Angkatan 11. Dan pada kesempatan ini akan memberikan sebuah pencerahan kepada kita semua tentang sebuah materi di guru penggerak, yaitu budaya positif. Tentu budaya positif ini sangat berguna bagi kita semua, karena dalam kegiatan proses belajar mengajar, keseharian kita baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat, hal-hal ini sangat penting khususnya kita bagi guru, bagaimana kita mencerminkan diri sekaligus mengajak kepada orang lain untuk mengikuti hal-hal yang sifatnya positif dalam sebuah budaya yang terpelihara. Nah, kepada Bapak dan Ibu sekalian, untuk menghargai waktu yang ada, saya persilakan kepada narasumber kita pada sore hari ini, Ibu Irma Lismayani MPD, untuk tempat dan waktu saya persilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Suhardin, ya, rekan kita di SMP Negeri 17 Kendari yang kebetulan beliau sudah sebelumnya mengikuti pendidikan guru penggerak di Angkatan 5. Dan hari ini alhamdulillah berkenan untuk membantu saya menjadi moderator untuk sesi berbagi praktik baik, ya Bapak Ibu. Sebelumnya Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, pada sore hari ini, ya, di tengah kesibukan Bapak Ibu sembari mengajar, ya, Bapak Ibu masih meluangkan waktu untuk bergabung di Vikon kita hari ini, ya Bapak Ibu. Sebenarnya ini juga menjadi agenda dari komunitas belajar kita Hopul Pitu yang secara rutin kita laksanakan, ya Bapak Ibu, tetapi karena saat ini secara luring atau secara langsung itu agak sulit menemukan waktunya karena kita ada shift mengajar pagi dan siang, sehingga saya berinisiatif ini dilaksanakan secara daring, ya. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi esensi, ya Bapak Ibu, tetap kita bisa saling belajar di sini, ya Bapak Ibu. Jadi
mengajari, tetapi kita saling sharing, saling belajar di Vicon kali ini ya, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya share screen terlebih dahulu. Saya berterima kasih banyak juga untuk Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir ya. Ini sebenarnya saya ingin berbagi aksi nyata kepada Bapak Ibu, ingin sharing kepada Bapak Ibu tentang budaya positif ya. Ini adalah salah satu materi yang ada di modul pendidikan guru penggerak. Kebetulan saat ini saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak untuk rekognisi ya, penyesuaian ya Bapak Ibu, dan tugas saya untuk mendesiminasikan kepada Bapak Ibu tentang budaya positif ini. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Oke, terlihatkah tampilannya? Ya. Oke. Ya, sudah. Oke, baik. Hari ini Bapak Ibu, saya akan sharing kepada Bapak Ibu tentang budaya positif, ya. Nah, sebelum kita masuk di materi, ya, saya ingin memberikan Bapak Ibu ice breaking dulu. Boleh nggak nih Pak Soardin ice breaking dulu? Silakan Bu, silakan. Oke, baik. Kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu, karena sore-sore nih jam-jam kritis ya. Jadi biar Bapak Ibu segar dan semangat, saya ingin memberikan ice breaking dulu ya. Oke, nah ice breakingnya ini Bapak Ibu. Terlihat tidak gambarnya? Kelihatan, minum kopi. Kelihatan ya, Bapak Daya, kelihatan ya gambarnya. Ada gelas, ada 4 gelas, nomor 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ada cerek gitu ya. Ada cerek. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, kalau air pada cerek tersebut ditumpahkan, kira-kira cangkir manakah yang akan duluan terisi? Nomor 1 kah, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4? Silakan. Nomor 4. Nomor 4 dari Pak Hasrin. Nomor 4 ya. Ada pendapat lain? Nomor 2. Oke, Pak BJ nomor 2. Ada lagi? Nomor 1. Oke, ada yang nomor 1 juga. Ada lagi? Nomor 1. Nomor 4. Nomor 3 Pak, nomor 3. Nomor 2. Ada yang nomor 3 juga? Ya. Oke, saya mau kasih kesempatan 1 orang untuk berbicara. Pak Padai, coba ya. Pak Padai nomor berapa? Nomor 3 saya. Oke, alasannya Nomor kenapa? 1. Nomor 3. Nomor 3 karena dia paling di Nomor bawah. 1. Kalau dia ditumpahkan itu air turun terus dan otomatis akan dipenuhi dulu di bagian di bawah, nanti di atas belakangan. Oke, jadi airnya akan turun terus, karena paling bawah. Kalau Enggak yang lah. Coba lihat kau nomor berapa? nomor lebih tinggi itu berarti nanti dia belakangan. Satu lagi yang mau kasih pendapatnya siapa? Ada Pak Hasrin? Nomor 2. Pak Hasrin. Nomor 2. Pak Hasrin. Kenapa Pak Hasrin nomor 2? Iya, karena nomor 1 itu tertutup maksudnya. Tat. Tertutup. Ya. Yang Air itu jatuh di bawah dulu. Nomor 1 jalannya tertutup. Terus? Nomor 1 tertutup, tidak ada pintu masuk air. Oke, siap. Kalau nomor 2? Iya, jadi nomor 2. juga. Nomor 2. Ujung di ujung kelas. Oke. Baik, Bapak Ibu kita simak satu persatu ya. Nomor 1 jalannya tertutup ya. Berarti nomor 1 ini tertutup ya. Nomor 3 kan. Jalan pintu jalannya nih menuju tulangnya tertutup. Nomor 2 tertutup nggak nomor 2 nih? Oh iya, nomor 2 tertutup. Nomor 2 jalannya tidak tertutup, tapi pas di ujungnya tertutup. Oke, iya betul. Iya. Nomor 1 tertutup, nomor 3 yang benar. Nomor 3 yang benar. Nomor 4 tertutup juga di sini ya. Iya, Pak Padai benar. Oke, kita aplaus untuk Pak Padai. Waduh, Pak Padai luar biasa cermat nih ya, matanya ya, bisa melihat nih mana yang terbuka gitu jalan-jalannya. Bapak Ibu, adakah yang bisa mengambil makna dari ice breaking ini?
apa kira-kira maknanya dari ice breaking ini Bapak Ibu? Ada? Pak BJ mungkin boleh memberikan kira-kira menurut Bapak Ibu ini apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari ice breaking ini? Ini Ya, jadi pembelajaran yang saya dapat dari ice breaking ini, ya. ketika kita berada di situasi yang menuntut untuk selalu fokus, kita perhatikan baik-baik hal-hal yang berada di ice breaking itu. Oke, berarti kita harus fokus intinya ya, berarti ya. Iya, Kalau kita tidak fokus, nanti kita akan salah gitu ya, salah menentukan gitu ya. Salah menentukan, berarti intinya fokus. Ada yang lain lagi Bapak Ibu? Oke, jadi ya, jadi benar ya Bapak Ibu ya, harus fokus, kemudian tidak cepat mengambil tindakan atau keputusan ya. Nah, kalau dikaitkan dengan cangkir ini berisi air atau ilmu pengetahuan gitu ya Bapak Ibu, kalau ini kemudian kita ibaratkan gelas ini adalah diri kita, nah maka kalau misalnya kita membuka diri gitu ya, Bapak Ibu tidak menutup jalannya, maka pengetahuan itu akan bisa mengalir ke kita gitu ya Bapak Ibu dari arah mana saja. Jadi intinya adalah kita harus selalu membuka diri ya untuk belajar dari arah mana saja, tidak menutup diri ya. Oke, itu ice breaking saja ya Bapak Ibu. Oke, kita masuk ke materi ya. Boleh dibantu mute dulu? Iya. Oke, jadi saya, Bapak Ibu kenal nggak nih Ki Hajar Dewantara ya? Ini tokoh pendidikan nasional ya Bapak Ibu yang ajaran-ajarannya atau filosofinya itu sangat melekat ya Bapak Ibu untuk pendidikan kita saat ini. Saya mengutip kata-kata dari Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani ya. Nah, ini kita diibaratkan sebagai seorang petani ya, di mana petani itu menanam padi ya, dia tidak hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia juga dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi itu dan sebagainya ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau itu diibaratkan kita sebagai seorang petani nih, guru adalah petaninya ya Bapak Ibu, dan murid-murid kita itu adalah tanaman yang akan kita tanam gitu ya. Dan sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam ya, sehingga tentu saja sebagai seorang guru kita harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid-murid kita dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian maka karakter murid itu akan tumbuh dengan baik ya. Sebagai contoh, misalnya murid kita sebelumnya malas, bagaimana supaya bisa jadi semangat? Ya, bukan kebalikannya, murid kita mampu menyerap atau menerima suatu pembelajaran bila di lingkungan tersebut sekelilingnya itu terasa aman dan nyaman ya. Tetapi kalau misalnya mendapatkan banyak tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran itu akan sulit terjadi. Nah, itulah salah satu tanggung jawab seorang guru ya, bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif, yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik itulah kemudian tumbuh karakter-karakter yang baik dari warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dan kebiasaan baik itu yang akan membentuk sebuah budaya positif. Jadi hari ini yang saya ingin bahas adalah tentang budaya positif. Oke ya, ini Bapak Ibu ya. Seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah ya. Di mana untuk budaya positif ini ada beberapa konsep yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah tentang disiplin positif, kemudian tentang motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Jadi ada beberapa poin yang akan kita bahas hari ini berkaitan dengan budaya positif. Oke, kita mulai dari disiplin positif ya. Nah, Bapak Ibu,
izin saya ingin berdialog lagi dengan Bapak Ibu. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Kira-kira apa ya Bapak Ibu ya? Disiplin. Apa nih Bapak Ibu? Iya, boleh silahkan. Apa nih kalau dengar kata disiplin gitu ya, yang terbayang di benak Bapak Ibu itu apa? Ada yang bisa menyampaikan? Kalau saya, halo, Ya. ya kalau saya begitu bicara disiplin, maka saya langsung mengingat waktu, begitu pentingnya waktu. Oh, waktu berarti ya, Ya. berarti salah satu contoh disiplin itu disiplin terhadap waktu gitu ya, Pak Daya? Iya, iya, Bu. Iya. Oke, ada yang lain lagi? Disiplin itu maksudnya ketaatan. Ketaatan, oke, ketaatan terhadap peraturan mungkin ya. Oke, nah Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin biasanya kita asumsikan itu dengan ketaatan gitu ya, ketaatan terhadap mungkin aturan atau mungkin hal-hal yang berlaku di sekitar kita atau di masyarakat kita ya. Kemudian tadi ada terhadap waktu, ada banyak segmen disiplin gitu ya. Nah, disiplin ini biasanya juga dikaitkan dengan hukuman gitu ya. Artinya ketika misalnya kita tidak melakukan kedisiplinan gitu, ada konsekuensi atau mungkin ada hukuman yang kemudian harus kita tanggung seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah saya ingin mengutip kata-kata dari Bapak Ki Hajar Dewantara ya. Beliau menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin atau kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya untuk berdisiplin, tetap itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cukup melakukan self-disiplin, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana merdeka. Ya. Nah, maksud dari Ki Hajar Dewantara ini ya Bapak Ibu bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat ya. Disiplin yang dimaksud itu adalah disiplin yang dari dalam diri gitu. Disiplin yang motivasinya itu bukan dari luar tetapi disiplin yang motivasinya dari internal, dari dalam diri kita sendiri. Tetapi kalau kita tidak memiliki motivasi internal, maka harus ada pihak lain yang mendisiplinkan kita. Jadi harus ada motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri, gitu ya. Nah, kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah tidak hanya terlepas dari perintah, artinya bahwa kita tidak melakukan sesuatu hanya karena perintah, tetapi kita juga cakap untuk memerintah diri kita sendiri, ya. Jadi seperti itu makna kata disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Oke, nah sebagai pendidik jika dikaitkan ini sebagai peran kita sebagai pendidik atau guru, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik, ya. Jadi mereka berdisiplin itu ya rasa disiplinnya itu karena motivasinya dari dalam gitu ya, motivasi intrinsik bukan karena ekstrinsik. Kenapa bisa muncul motivasi intrinsik? Karena mereka percaya bahwa ada nilai-nilai kebajikan di dalam segala mungkin aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang berlaku gitu ya, Ibu. Oke, nah ini kita bahas disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi ini memang fokusnya itu kalau disiplin positif ya, itu mereka memiliki kesadaran gitu ya akan tanggung jawab, tapi kesadaran itu timbul dari dalam dirinya karena ada nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini ya. Oke, kemudian
Nah, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Oke, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan atau 6 karakter yang saat ini sedang banyak kita terapkan dalam pembelajaran kita yang namanya profil pelajar Pancasila. Ya, 6 karakter inilah yang kemudian kita integrasikan dalam berbagai kegiatan di sekolah. Salah satu contohnya P5 ya. Selain P5 ada juga terintegrasi di pembelajaran intrakurikuler, ada juga di ekstrakurikuler, dan ada juga di budaya sekolah, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Oke, kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu, saya ingin berdialog lagi dengan Bapak Ibu, ya, berkaitan dengan motivasi. Mengapa kita melakukan segala sesuatu, ya? Kita melakukan segala sesuatu pasti ada motivasinya, gitu ya, Bapak Ibu. Apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari yang lain? Atau terkadang kita melakukan sesuatu itu karena menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan, terkadang juga karena mengharapkan sesuatu atau ada sesuatu yang kita mau, gitu ya, Bapak Ibu. Misalnya kita ingin melakukan sesuatu itu karena ingin dapat senyuman dari orang lain, atau ingin dapat hadiah, atau mungkin mendapatkan uang, ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu sendiri gimana nih, Bapak Ibu? Kalau melakukan sesuatu, ada nggak motivasinya buat apa nih, Bapak Ibu? Misalnya ya, Bapak Ibu ke sekolah gitu ya, ke sekolah di pagi hari. Nah, motivasinya itu buat apa, Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu, masih adakah yang berada di room ini? Oke, Pak Hasrin nih paling rajin ya, ke sekolah tuh selalu tidak pernah terlambat gitu ya. Kira-kira motivasinya apa nih Pak Hasrin? Pak Hasrin. Ya, Iya, Pak Hasrin kan paling rajin gitu ya, paling rajin datang ke sekolah selalu tepat waktu. Saya pengen tahu Pak Hasrin motivasinya buat apa? motivasi Hmm. ya karena memang itu Kalau datangnya saya dari dalam diri motivasi, sendiri. Ya, motivasi gitu, dorongannya gitu Pak Hasrin. Kenapa Pak Hasrin tuh selalu rajin gitu, datang tepat waktu? Kenapa Pak Hasrin? Dorongan dari saya ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa kalau kita datangnya, artinya kita selalu berbicara disiplin, tapi kalau kita sendiri disiplin ya bagaimana? Oh ya, berarti Pak Hasrin ingin menjadi teladan bagi yang lain gitu ya. Ingin dirinya itu menjadi contoh buat yang lain ya, bahwa segala hal yang diucapkan itu sesuai dengan apa yang dilakukan gitu ya Pak Hasrin ya. Iya, siap. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Hasrin. Wah, ini luar biasa. Ini jadi inspirasi juga ya Bapak Ibu buat kita ya, untuk selalu menjadi teladan gitu, menjadi contoh untuk yang lainnya ya. Ada yang lain lagi yang ingin sharing misalnya tentang motivasinya gitu ya. Pak siapa ya ini? Saya lihat dulu deh. Saya nggak lihat wajah-wajahnya. Oke, Pak Suhardin deh, Pak Suhardin. Pak Suhardin bisa kasih contoh nih motivasi untuk melakukan sesuatu itu apa kira-kira? Terima kasih. Ya. Bagi saya, jika seandainya saya ingin melakukan sesuatu, terkadang didorong oleh rasa keingintahuan yang pertama. Kemudian yang kedua, ingin bahwa saya itu menjadi idola di depan anak-anak saya. Oh, oke. Kemudian ingin juga memberikan gambaran kepada anak-anak saya, anak didik saya maksudnya,
bagaimana sih kita harus berbuat yang betul-betul kita bertanggung jawab. Terima kasih. Wah, luar biasa ya, luar biasa ini dari Pak Suhardin ya. Pak Suhardin itu contoh guru yang diidolakan sama siswanya. Kenapa? Karena ketika mengajar itu melakukan segala sesuatunya dengan maksimal begitu ya. Jadi tadi sudah disampaikan ingin menjadi teladan buat murid-muridnya karena memang siswa itu melihat figur idola atau teladan itu yang paling dekat dengan dia begitu. Paling dekat dengan kehidupan dia salah satunya adalah gurunya ya. Terima kasih untuk Pak Suhardin dan Pak Hasrin yang sudah berbagi tentang motivasi ya. Kita akan, nah Bapak Ibu ini saya ingin menyampaikan ada 3 motivasi perilaku manusia ya. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Ini tingkatannya paling rendah Bapak Ibu ya. Jadi manusia itu tidak melakukan disiplin gitu ya. Disiplin diri itu karena menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Kemudian yang kedua, dia melakukan itu karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, gitu ya. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, ini paling tinggi tingkatannya ya Bapak Ibu. Jadi 3 motivasi inilah yang kemudian menyebabkan orang berperilaku apakah dia menaati disiplin gitu ya Bapak Ibu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapat imbalan atau penghargaan, atau karena mereka menjalankan itu karena ada nilai-nilai yang mereka percaya dan mereka menghargai itu gitu ya Bapak Ibu. Oke. Nah, kalau dikaitkan dengan disiplin positif ya Bapak Ibu, jadi tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga, yang tadi, yang karena ada nilai-nilai itu ya Bapak Ibu, pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, jadi mereka itu menaati aturan itu karena mereka menghargai diri mereka sendiri, karena mereka memahami ada nilai-nilai yang harus mereka jaga begitu, ada nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, maka mereka telah memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam gitu ya, motivasi yang bukan dari luar. Kalau dari luar itu tadi kan karena takut hukuman, karena mau dapat penghargaan gitu ya. Kalau motivasi intrinsik adalah motivasi dari dalam dirinya, itu karena dia meyakini ada nilai-nilai kebaikan, ada nilai-nilai kebajikan, ada nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka percaya. Dan ini Bapak Ibu dampaknya akan jangka panjang gitu ya. Jadi ketika mereka sudah memiliki motivasi intrinsik ya, mereka tidak akan terpengaruh dengan adanya hadiah ataupun hukuman. Kemudian mereka tetap akan berperilaku baik dan berlandasan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. PR-nya, ini PR bagi kita semua Bapak Ibu, bagaimana caranya kita sebagai seorang guru untuk menanamkan disiplin positif itu kepada murid-murid kita. Karena pada kenyataannya di lapangannya itu sangat sulit ya Bapak Ibu ya. Bagaimana anak-anak kita menaati aturan itu bukan karena takut hukuman, tetapi karena merasa bahwa mereka memang harus melaksanakan itu karena ada nilai-nilai kebaikan di situ. Ya. Oke. Nah, ini ada kasus lagi nih Bapak Ibu ya. Ada kasus yang ingin saya sharing dengan Bapak Ibu ya. Ini ceritanya. Oke. Ada seorang siswa namanya Iva, anggaplah namanya Iva, inisialnya Iva gitu ya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, namanya Pak Seno ya, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya untuk menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang terlihat gagap dan terkejut tersebut.
Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Ya, setuju atau tidak? Kemudian mengapa? Menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap IPA itu adalah hukuman atau konsekuensi, gitu ya. Oke, ada yang ingin menjawab? Bapak Ibu, Pak Bastin deh, Pak Bastin. Oke. Oke, silakan Pak Bastin. Baik, terima kasih Bu Irma atas pertanyaannya. Ya. Melihat dari contoh studi kasus yang disampaikan, di sini saya melihat ada kondisi siswa yang memang memiliki kompetensi berbeda dengan siswa yang lain. Nah, kemudian jika saya kaitkan dengan pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Nah, kalau menurut saya tidak setuju karena hal tersebut keliru. Artinya Pak Seno tidak menyadari bahwa kemampuan peserta didiknya itu berbeda-beda. Nah, dalam hal ini siswa bernama IPA ini memiliki kompetensi yang mungkin kurang di bidang matematika, tetapi tidak menutup kemungkinan IPA ini berpotensi di bidang yang lain. Nah, jadi setidaknya Pak Seno sebaiknya mampu menggali potensi apa yang dimiliki oleh siswanya tersebut, bukan malah menghukum atau semacam sanksi kepada anak tersebut. Karena nanti ketika diberikan sanksi, anak ini menjadi takut untuk berbuat, padahal sebenarnya ada potensi lain yang mungkin dimiliki oleh anak tersebut. Mungkin begitu Bu Irma. Terima kasih. Oke, wah luar biasa ya dari Pak Bastin ya pendapatnya tentang kasus Iva dan Pak Seno gitu ya. Nah, ini ya, jadi menurut Pak Bastin ini tidak benar ya, tidak setuju gitu ya dengan tindakan yang dilakukan oleh Pak Seno. Kemudian menganggap itu berarti hukuman ya Pak Bastin ya, hukuman ini ya, bukan konsekuensi ya, hukuman ya. Perlakuan Pak Seno terhadap hukuman. Ya, jadi menurut Pak Bastin itu IPA memang tidak menguasai pelajaran matematika, tapi mungkin dia menguasai pelajaran yang lain gitu ya. Seharusnya Pak Seno bisa menggali lebih jauh ya potensi IPA yang lain gitu ya, potensi yang lain. Nah, kalau kita melihat dari ilustrasi ini ya, sepertinya IPA sangat malu nih ya, Bapak Ibu ya, malu karena dia seperti dipermalukan ya, karena kemudian sudah dia ditertawakan, kemudian disuruh maju ke depan lagi dan berdiri di depan kelas ya, sambil menunjuk hidungnya gitu ya, sehingga kemudian kelas menjadi gaduh dan anak-anak kembali menertawakan lagi dia ya. Kira-kira Bapak Ibu kalau menjadi Iva nih, kira-kira perasaannya gimana ya Bapak Ibu ya? Kira-kira gimana nih perasaan Iva nih? Malu nggak nih Bapak Ibu? Sangat malu. Wah, sangat malu ya Pak Hasrin ya. Sangat malu. Mudah-mudahan kita tidak seperti Pak Seno ya, maksudnya mempermalukan siswa ya, Bapak Ibu. Nah, kalau berkaitan dengan hukuman dan konsekuensi, kalau Bapak Ibu setuju ini hukuman atau konsekuensi? Kalau Pak Bastin tadi hukuman, apakah semua setuju bahwa ini berarti hukuman gitu? Setuju nggak semuanya? Ini adalah hukuman atau ada yang mau jawab misalnya konsekuensi? Oke, berarti saya anggap semuanya setuju hukuman ya, Bapak Ibu ya. Oke, nah ini ada perbedaan Bapak Ibu ya. Hukuman dengan konsekuensi ya. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak-anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan gitu ya. Hukuman bersifat satu arah dari guru yang memberikan dan murid menerima hukuman.
tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum ataupun sesudahnya. Hukuman bisa berupa fisik ataupun psikis, ya. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, ya. Jadi kayak tadi nih Iva ya, tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu ya, karena dia tidak melakukan aktivitas gitu ya Bapak Ibu ya, dia tidak suka matematika ya, hanya menggambar saja gitu. Tiba-tiba dia mendapatkan hukuman gitu ya dari Pak Seno ya Bapak Ibu, yang kemudian itu membuat dia malu gitu ya, bahkan mungkin nanti berefek sakit hati gitu ya sama gurunya. Nah, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru ya. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang dia akan terima kalau dia melanggar ya. Pada konsekuensi murid tetap dibuat untuk tidak nyaman dalam jangka pendek. Jadi tetap sama sebenarnya dengan hukuman, artinya itu membuat murid tidak nyaman. Bedanya kalau hukuman dia tidak pernah diberitahu sebelumnya, tidak ada kesepakatan sebelumnya. Kalau konsekuensi sudah ada kesepakatan dan sudah ada kalau melanggar akan seperti ini gitu ya. Jadi dia sudah tahu nih ya. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya 3 kali tugasnya tidak selesai pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya dia ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Jadi ada data gitu ya, 3 kali gitu ya, 3 kali. Nah, kemudian peraturan dan konsekuensi ini ya yang mengikuti itu sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Nah, jadi sikap guru dalam hal ini adalah senantiasa memonitor ya, memantau gitu murid. Oke. Jadi udah jelas ya Bapak Ibu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi ya. Kalau dari Pak Seno tadi itu kan belum ada kesepakatan sebelumnya nih Bapak Ibu sama Iva gitu ya. Jadi Iva tiba-tiba gitu memberikan hukuman secara tiba-tiba dan langsung satu arah gitu ya. Kemudian dia berupa fisik berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidung, dan itu kemudian mempengaruhi psikisnya. Ya, dia menjadi malu gitu ya. Merasa tersakiti gitu ya. Oke, nah Bapak Ibu, saya ingin berbincang lagi dengan Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, kalau ini kegiatan seperti ini hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi menurut Pak Hasrin? Konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Bisa konsekuensi, bisa hukuman. Oke, siapa nih yang ingin berpendapat? Bisa konsekuensi, bisa hukuman. Bisa hukuman, bisa konsekuensi. Oh, Pak Halisi. Ya, Pak Halisi gimana Pak? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau kita menyimak dari paparan Ibu narasumber, tadi ada suatu batasan yang bisa kita petik bahwa kalau kita berbicara hukuman adalah sesuatu yang tidak direncanakan. Kalau kita berbicara konsekuensi, maka berarti sesuatu yang sudah disepakati. Nah, kalau kita lihat dari konteks ini, maka andaikan mencatat 10-100 kali ini dalam buku kalimat sudah disepakati sebelumnya dalam suatu kesepakatan kelas, maka tentu ini adalah merupakan konsekuensi. Tetapi kalau ini adalah tiba-tiba dilakukan oleh guru, maka ini adalah merupakan sebuah hukuman. Demikian barangkali. Oke, baik Pak Halisi, makasih banyak ya atas jawabannya. Jadi Pak Halisi benar-benar tadi menyimak gitu ya.
Jadi kalau konsekuensi hukuman itu secara tiba-tiba begitu diberikan kepada murid, kalau konsekuensi sebelumnya memang sudah ada kesepakatan terhadap aturan-aturan begitu. Jadi kalau misalnya ini memang menjadi kesepakatan, maka itu berarti konsekuensi. Kalau ini tiba-tiba diberikan, itu berarti menjadi hukuman, ya. Enggak ada di sini. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu yang mungkin ingin memberikan pendapat? Ada lagi kah? Kalau misalnya melihat kasus ini ya Bapak Ibu ya, kita lebih sering ini menjadikan sebagai hukuman atau konsekuensi. Ini kan banyak terjadi nih, ya. Adakah yang kemudian kita bersepakat gitu sama siswa kita, kalau kamu misalnya tidak terlambat, kamu harus mencatat 100 kali gitu. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak begitu perjanjian gitu konsekuensinya, kalau kamu terlambat kamu akan mencatat 100 kali. Biasanya ada nggak kayaknya kayak gitu? Kalau saya pribadi tidak pernah begitu. Oh, tidak pernah, iya kayaknya nggak nyambung gitu ya, tidak nyambung kalau terlambat harus mencatat 100 kali itu kayaknya tidak nyambung gitu ya. Nah, jadi konsekuensi ini juga berkaitan dengan nilai-nilai yang diyakini gitu ya. Nilai-nilai yang diyakini artinya bahwa itu punya makna. Jadi apa yang dia terima itu ada hubungannya dengan apa yang dia lakukan gitu ya. Ada konsekuensi akibat dia tidak melakukan ini gitu. Jadi ada keterhubungan. Jadi bukan memberikan suatu aktivitas yang tidak ada maknanya gitu ya. Kalau misalnya saya tidak datang terlambat, apakah dengan mencatat 100 kali saya tidak akan terlambat lagi kira-kira? Nah, itu ya. Jadi konsekuensi itu berkaitan gitu ya. Ada benang merah dengan apa yang dia langgar gitu ya, Bapak Ibu. Kalau ini kita memandangnya lebih, kalau pada prakteknya kita banyak menjadikan ini sebenarnya sebagai hukuman. Kayak kita mau kasih jerah saja begitu. Kasih jerah sama anak-anak kita gitu ya. Tanpa kita pikirkan, emangnya kalau dia mencatat 100 kali di buku itu emang dampaknya apa begitu supaya dia tidak terlambat lagi, kayak tidak ada keterhubungan gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik, saya izin lanjut lagi ya. Nah, ini saya ingin mengutip Bapak Ibu dari Alfikor yang mengungkapkan bahwa penghargaan ataupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi Al-Fiqh ini menganggap bahwa hukuman ataupun penghargaan itu justru menghancurkan, gitu ya. Menurut dia, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Artinya ketika dia belajar gitu dari kesalahannya dia, maka itulah penghargaan yang sesungguhnya, gitu ya. Nah, penghargaan itu efektif kalau itu kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan jangka pendek, ya. Tetapi kalau kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam, ya. Artinya bahwa penghargaan itu efektif Bapak Ibu kalau tidak terlalu sering gitu, ya. Tapi kalau terlalu sering, maka itu akan membuat orang melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan itu. Jadi dia kehilangan motivasi dari dalam gitu. Kalau kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan itu lagi, maka kita pun tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Artinya kita tidak lagi berorientasi bahwa apa yang kita lakukan ini baik, tetapi saya lakukan ini karena saya mau dapat penghargaan gitu. Padahal memang yang Bapak Ibu lakukan itu baik gitu ya. Misalnya kita datang ke sekolah tidak terlambat gitu. Ya, itu baik, itu kebaikan, tetapi mungkin motivasinya pengen dihargai sama pimpinan dan sebagainya. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, oke, beda dengan kalau motivasi dari dalam ya. Oke. Nah, ini ya.
Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya kalau kita tidak kasih hadiah atau kalau kita tidak kasih penghargaan gitu ya. Jadi memang pada prakteknya ternyata bahwa memberikan hadiah ataupun penghargaan kepada murid-murid kita pun harus berhati-hati gitu ya. Jangan sampai itu kemudian menjadikan mereka melakukan sesuatu itu karena itu gitu ya, bukan karena motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Oke. Kita ke keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Saya yakin ini sudah banyak Bapak Ibu kelas-kelas yang melakukan ini ya. Keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Oke. Nah, ini Bapak Ibu ya, kenapa bukan peraturan kelas saja? Kenapa harus keyakinan kelas ya? Nah, ini saya ingin berdiskusi sama Bapak Ibu ya. Kita melihat dua pertanyaan ini ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa sih kalau kita naik motor tuh harus pakai helm gitu ya? Nah, kebanyakan jawabannya pasti untuk keselamatan. Benar nggak Bapak Ibu? Karena keselamatan ya. Benar ya Bapak Ibu ya. Kemudian ya Pak Suhardin kan bawa motor nih ya. Biasanya Pak Suhardin tertib menggunakan helm itu buat apa Pak Suhardin? Untuk menjaga keselamatan diri. Untuk menjaga keselamatan diri. Jadi bukan karena takut sama polisi ya? Oh tidak. Oh iya. Nah, karena keselamatan itu lebih utama. Betul. Jadi karena itu ada nilai-nilai kebaikan dan kebajikan yang Pak Suhardin hayati gitu ya, hayati. Kalau saya pakai helm ini saya akan terjaga keselamatannya. Bukan karena di sana ada sweeping, ada polisi gitu ya. Jadi kalau misalnya itu berarti motivasinya intrinsik Bapak Ibu ya, dari dalam gitu, karena ada nilai-nilai kebajikan yang diyakini ya, sehingga kita mengikuti aturan gitu. Kalau motivasinya eksternal, Bapak Ibu pakai helmnya kalau ada polisi ya, karena memang motivasinya takut sama polisi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat ini pada saat pandemi mungkin, atau sekarang saat ini kalau kita mau makan mencuci tangan, buat apa tuh? Buat apa Pak Hasrin? Ya. Pak Hasrin masih ada di room? Ya, oke. Buat apa Pak Hasrin? Ya, itu hampir sama dengan tadi untuk keselamatan. Oh iya, untuk keselamatan, kemudian untuk kesehatan juga ya, supaya bersih gitu ya, tidak ada kuman-kuman gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu dari dua contoh pertanyaan ini ya, Bapak Ibu kita bisa mengambil ya nilai-nilai, ada nilai di sini, yaitu nilai-nilai keselamatan dan kesehatan. Inilah yang disebut sebagai keyakinan. Jadi sesuatu yang kita yakini ya, ada nilai-nilai kebajikan universal yang kita sepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, agama, bahasa ataupun bahasa maupun agama. Jadi semua orang meyakini bahwa oh pakai helm itu untuk keselamatan, oh mencuci tangan itu untuk kesehatan gitu ya. Jadi inilah nilai-nilai yang ada ya, kebajikan universal yang berlaku, yang kita sepakati, yang itu kemudian menjadi motivasi gitu ya kita ketika melakukan disiplin positif ya. Oke, nah ini seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti rangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Benar nggak Bapak Ibu ya? Kalau misalnya ada aturan ya Bapak Ibu, kalau kita sudah yakini ya kita akan lebih tergerak dan bersemangat ya daripada hanya ada aturan yang itu tidak ada maknanya gitu. Misalnya tadi ya, kita anak didik kita suruh menulis 100 kali gitu di tulisannya.
di buku gitu ya, dia nggak paham maknanya ini buat apa gitu ya, buat apa. Jadi hukuman yang tanpa makna kayak gitu ya, Bapak Ibu tidak akan menimbulkan keyakinan gitu bahwa saya tidak boleh terlambat lagi gitu ya. Nah itu, kemudian murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Jadi dia harus paham tuh, kenapa saya dikasih peraturan ini, gitu ya, maknanya apa, nilai kebaikannya apa yang ada dalam peraturan itu, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut hingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi kita yakin bahwa setiap aturan yang kita jalankan baik itu di kelas maupun di sekolah pasti itu tujuannya kebaikan. Pasti tujuannya kebaikan, tetapi murid kita harus paham bahwa ada nilai-nilai kebajikan di balik peraturan-peraturan itu yang kemudian itu menjadi motivasi eksternal gitu ya. Bukan hanya karena takut ada gurunya gitu ya. Oke, ini PR sih ini. Keyakinan sekolah atau kelas ya. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi bukan sekedar peraturan, tetapi itu harus menjadi keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas karena guru dan muridnya itu sudah sepakat. Oke. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah ini Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah banyak nih yang menerapkan ya, ada yang membuat kesepakatan kelas gitu ya. Kesepakatan kelas, keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas. Nah, ini ada beberapa rules-nya ya Bapak Ibu ya, ada beberapa aturannya gitu ketika kita membuat keyakinan sekolah ataupun kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal ya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi kalimatnya kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas biasanya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bapak Ibu, izin saya ingin berdialog lagi dengan Bapak Ibu. Adakah Bapak Ibu yang sudah membuat kesepakatan di kelasnya begitu? Adakah Bapak Ibu? Pak Suhardin, sudah ada kesepakatan di kelasnya Pak Suhardin? Alhamdulillah sudah. Oh, Pak Halisi sudah ada ya kesepakatan kelasnya? Alhamdulillah sudah ada. Oh, ini dalam bentuk. Saya boleh tahu salah satunya atau salah duanya? Salah satu atau salah duanya dari keyakinan di kelasnya yang masih diingat mungkin? Begini, salah ada memang agak banyak barangkalinya 15 poin, 15 poin kesepakatan yang disepakati oleh peserta ini. Yang salah satunya tidak berbicara yang tidak perlu selama proses pembelajaran, selama proses belajar mengajar berlangsung. Oke, tidak berbicara yang tidak perlu selama proses pembelajaran berlangsung. Salah duanya apa Pak? Yang duanya apa? Ada nggak? Selanjutnya selanjutnya membiasakan mengucapkan tolong dan terima kasih ketika membutuhkan bantuan. Oke, wah ini nilai positif ya. Membiasakan mengucapkan tolong dan terima kasih ketika meminta bantuan pada orang lain gitu ya. Karena kebiasaan peserta didik di kelas itu kalau meminjam misalnya pulpen langsung ditarik saja di tangannya temannya begitu. Sehingga memang Iya, betul Pak. Jadi ini memang penanaman attitude ya, etika gitu ya. Dalam berinteraksi dengan teman gitu, jangan sampai langsung merebut barang orang kayak gitu, harus permisi, harus minta tolong, harus juga berterima kasih begitu ya.
Oke, terima kasih Pak Alisi ya untuk kesepakatan kelasnya ya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin sharing tentang kesepakatan kelasnya? Pak siapa lagi nih? Pak Suhardin ada nggak Pak Suhardin? Dia izin sholat. Oh iya, Pak Bastin aja kalau begitu ya. Pak Bastin, ada kesepakatan kelasnya? Ya, alhamdulillah untuk di kelas saya sudah ada juga kesepakatan kelas. Ya. Salah satunya adalah meminta izin jika meninggalkan kelas. Jadi konteksnya pada saat proses pembelajaran, siswa wajib meminta izin terlebih dahulu jika ingin meninggalkan kelas. Oke, baik. Meminta izin kepada guru jika ingin meninggalkan kelas. Oke, baik. Sudah ada dari Pak Suhardin, Pak Bastin, kemudian ada dari Pak Halisi juga ya. Jadi izin menyempurnakan sedikit ya. Jadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu adalah berupa, ada di sini ya, pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Iya, ada yang dalam bentuk yang positif itu artinya adalah kalimat pernyataan keyakinan kelas itu tidak menggunakan kata tidak atau tidak boleh atau dilarang gitu ya. Jadi mungkin bisa diganti kalimatnya, ya bisa diganti kalimatnya kalau misalnya tidak mengobrol hal yang tidak perlu saat pembelajaran berlangsung, kira-kira kalimat yang positifnya itu apa? Misalnya menjaga ketertiban kelas saat pembelajaran berlangsung. Dalam pembelajaran. Ya, atau mungkin ada kalimat lain yang itu bentuknya positif, begitu ya. Jadi kalau di keyakinan kelas itu tidak menggunakan kata tidak boleh, dilarang karena itu sama dengan aturan. Ya, karena ini adalah kesepakatan kelas, artinya sesuatu hal yang kita sepakati bersama, keyakinan kita bersama, yang ketika kita tidak melakukan itu, maka ada konsekuensinya. Jadi di samping keyakinan kelas ini Bapak Ibu bikin juga konsekuensinya gitu ya. Kayak tadi, dan harus jelas, misalnya 3 kali gitu, atau 2 kali gitu ya, ada konsekuensinya. Dan hendaknya konsekuensi itu adalah menimbulkan kesadaran atau berkaitan dengan hal yang dia langgar gitu ya, ada keterkaitannya gitu ya. Berbicara dalam proses pembelajaran. Jadi bukan yang hukuman tanpa makna. Iya, tetapi konsekuensi itu berkaitan dengan hal yang dia langgar gitu ya. Oke, ini contohnya ya. Ini ada beberapa contoh ya Bapak Ibu tentang keyakinan sekolah atau kelas ya. Nih, bekerja sama menjaga kebersihan kelas, ya kan? Nah, kalau kata tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu kita ganti dengan menjaga kebersihan kelas, gitu kan? Nah, mengerjakan tugas tepat waktu dan aktif di kelas, saling peduli, menghargai, dan membantu satu sama lain, menjaga dan meletakkan barang sesuai dengan tempatnya. Jadi kalimat positif semua ya. Oke. Nah, kita ke sini Bapak Ibu. Iya Pak Halisi. Kebutuhan dasar manusia. Ya. Oke, mantap. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, itu sebenarnya dia gagal dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya. Jadi Bapak Ibu, ketika murid-murid kita itu melanggar, ya, itu sebenarnya ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, begitu ya. Dia gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia apa saja sih? Kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan. Oke, ini saya kasih langsung contoh kasusnya ya. Ibu Julaika adalah guru wali kelas 9H. Dia bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Julaika, apa yang akan Anda lakukan?
Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, ini ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, Bapak Ibu, saya ingin sharing lagi ya, saya ingin diskusi lagi dengan Bapak Ibu ya. Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu, kalau kita kaitkan dengan ada kebutuhan yang tidak terpenuhi tadi, kebutuhan apa nih yang dibutuhkan oleh Tommy sehingga kemudian dia berperilaku seperti itu di kelasnya? Ibu Julaika adalah wali kelas 9H, dia bingung menghadapi Tommy, salah satu murid di kelasnya, ya. Nah, Tommy ini sering meminta bekal makan siang dengan paksa. Nah, menurut Bapak Ibu, ya, ini gimana nih Tommy ini? Kenapa sih dia berbuat seperti itu? Apakah ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi atau seperti apa? Sepertinya kebutuhan untuk bertahan hidup tidak terpenuhi. Bertahan hidup ya, karena makan ya, karena mengambil makan siang temannya begitu ya. Iya betul. Memang kebutuhan yang itu Pak udah nggak bisa ditunda. Artinya kalau lapar gitu lah ya orang bisa melakukan apapun ya. Kalau lapar tuh bisa memaksa dan sebagainya karena itu kebutuhan primer begitu ya, kebutuhan dasar gitu ya. Oke, makasih Pak Hasrin. Ada lagi kebutuhan apa nih yang diperlukan oleh Tommy? Adakah di kelas? Ya Pak Hasrin. Satu lagi barangkali. Iya. Iya. Kalau saya melihat kasus ini, di mana Tommy selalu meminta bekal dari teman-temannya, maka sudah patut kita menduga bahwa kebutuhan Tommy tidak terpenuhi. Dalam artian kebutuhan akan makan siang. Akan makan siang, iya. Nah, oleh karena itu, maka tentu solusi yang bisa diambil oleh wali kelas adalah pertama berkomunikasi dengan orang tua Tommy, ya orang tua Tommy, seperti apa keadaan orang tuanya dan bagaimana tentang Tommy gitu. Iya. Dan selanjutnya kalau memang wali kelasnya setelah berkomunikasi dengan orang tua dan melihat keadaan orang tuanya memang tidak tidak punya tidak kurang ekonomi begitu, ekonomi kurang mampu gitu ya. Kurang mampu, ya, kan bisa jadi seperti itu. Maka tentunya wali kelas bisa menjadi orang tua angkat begitu. Oh iya. Iya. Bisa memposisikan diri sebagai orang tuanya Tommy di sekolah. Iya. Barangkali begitu. Wah, makasih banyak ya Pak Alicia. Jadi sama dengan Pak Hasrin ada kebutuhan primer nih yang tidak terpenuhi yaitu kebutuhan akan makanan begitu ya. Sehingga kemudian dia terpaksa mengambil makanan temannya. Jadi ini kasus seperti ini mungkin ada yang kita hadapi juga ya Bapak Ibu ya, walaupun misalnya konteksnya berbeda ya. Jadi tentu saja selalu ada koordinasi begitu, ada dialog dengan orang tua ya sebagai pendidik mereka begitu di rumah, di mana kita mengkomunikasikan tentang kondisi Tommy ini, kemudian kita melihat juga latar belakangnya mungkin ya, kita lihat kondisi sesungguhnya dari Tommy ini, kalau memang memerlukan bantuan dari kita sebagai wali kelasnya, mungkin kita memberikan bantuan seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Pak Halisi dan Pak Hasrin ya yang sudah sharing juga. Nah, saya ingin kita melihat alasan Tommy dari berbagai sudut pandang ya. Yang pertama, karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Good. Pak Hasrin dan Pak Halisi tadi udah benar ya. Jadi dia ingin bertahan hidup ya. Dia lapar nih, tapi orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Dan ini kebutuhan yang paling primer nih ya.
Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, ya, dia merasa senang temannya, jadi dia merasa senang temannya jika memperhatikan dia, ya. Ketika temannya melaporkan tindakan itu kepada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi istilahnya dia cari perhatian gitu ya. Nah, dia caper cari perhatian, dia ingin kemudian biar bisa dilaporkan supaya nanti orang tua saya perhatikan saya bahwa ada kebutuhanku yang tidak terpenuhi. Nah, akan rasa kasih sayang dan rasa diterima ya. Nah, ini bisa saja terjadi Bapak Ibu ya dalam kehidupan. Oke, kemudian alasan yang ketiga, karena temannya, dia ingin alasannya karena temannya menjadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Jadi dia ingin, itu temannya dia takut sama dia, kemudian dia ikuti keinginannya. Nah, itu namanya kebutuhan dasar akan kekuasaan. Ya, mau jagoan gitu dia jagoan, dia mau diakui sebagai jagoan gitu ya. Nah, jadi dia membuat temannya merasa takut supaya dia dituruti begitu keinginannya. Ini alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya di rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Ya, oke. Ini kita melihat dari berbagai sudut pandang ya, karena kita tidak mengetahui realnya gitu ya, tapi kita berusaha melihat dari berbagai sudut pandang kalau itu dikaitkan dengan kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi dia bosan nih, jadi ini terjadi juga, anak saya juga seperti itu ya, dia bosan dibawakan bekal gitu, dia pengen tapi tidak merebut bekal temannya gitu, maksudnya dia sudah bosan dengan bekal dari orang tuanya begitu, minta yang lain gitu ya. Jadi ini bisa saja terjadi ya karena bosan dia mau mengambil yang lain. Nah ini kebutuhan akan kebebasan ya. Nah yang kelima, karena dia melakukannya karena iseng saja. Dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia lucu. Ya, maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Ada yang kayak gitu Bapak Ibu ya, senang kalau temannya itu susah gitu ya, kesal gitu ya. Berarti senang di atas kesusahan orang lain gitu ya Bapak Ibu ya. Ada yang kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah itu. Jadi semuanya bisa saja gitu. Alasan-alasan ini semuanya memungkinkan ya, tergantung Tommy-nya nih. Ini alasannya apa gitu ya? Karena kita tidak bisa tanya Tommy nih, alasannya apa merebut bekal dari temannya gitu ya. Sampai jam 5 guys. Yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Oke. Sekarang kita masuk ke posisi kontrol restitusi ya Bapak Ibu ya. Nah ini ya. Nah dalam posisi kontrol restitusi, Bapak Ibu, kita mengenal ada 5 posisi guru. Ya, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Ya, jadi kita bisa refleksi nih Bapak Ibu, selama ini kita berada di posisi kontrol yang mana? Apakah kita sebagai penghukum, apakah kita sebagai pembuat merasa bersalah, apakah kita sebagai teman, apakah kita sebagai pemantau, atau kita sebagai manajer. Nah, ada perbedaannya di sini ya. Nah, ini ada 5 perbedaan ya. Penghukum merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, apa yang dilakukan oleh guru? Kalau sebagai penghukum, guru itu akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau merasa bersalah, guru itu berceramah dan mengatakan, seharusnya begini, ibu kecewa, dan sebagainya, membuat siswa merasa bersalah ya. Teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya, memposisikan diri sebagai teman ya. Nah, kemudian pemantau menghitung dan mengukur, dia selalu mencatat nih ya.
Kemudian manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ya. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ini penghukum. Pembuat merasa bersalah akan mengatakan, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali. Ibu sudah capek kesian mengajar di sini, ya ibu sudah stres, tambah lagi pusing dengan kamu gitu ya. Nah, teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu gini ya. Pemantau apa peraturannya? Apa yang harus sudah langgar? Kayak gitu ya. Nah, kalau manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, jadi dia mengarahkan kepada menemukan solusi, gitu ya. Nah, hasilnya untuk penghukum itu anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan mungkin berbohong. Ya, membuat merasa bersalah, anak akan menyembunyikan, menyangkal ataupun berbohong. Teman, ketergantungan. Ya, jadi kalau kita terlalu dekat juga sama murid gitu, murid akan ketergantungan begitu sama kita. Kemudian pemantau, dia akan menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau ada gurunya. Kalau manajer itu akan menguatkan pribadinya. Kenapa? Karena dia ditanyakan hal-hal yang dia yakini. Kemudian dia diajak untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oke. Kaitan dengan dunia berkualitas. Oke, jadi seperti itu ya Bapak Ibu, mudah-mudahan sudah ada gambaran bagaimana posisi kontrol kita kalau sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer ya. Menurut Bapak Ibu di antara kelima ini seharusnya idealnya kita berada di mana Bapak Ibu? Kita berada di posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Kalau idealnya barangkali di posisi manajer. Iya Pak. Tetapi tidak bisa juga kita sangkali bahwa semua ini adalah bisa kita lakukan. Gitu. Iya. Karena ada sesuatu ini bahwa kalau berbicara manajer kan kita berbicara bagaimana mengatur tentang kepemimpinan. Gitu. Iya. Kalau kita berbicara kepemimpinan, maka ada satu hal yang disebut dengan kepemimpinan situasional. Ya, betul Pak. Situasional maksudnya bahwa ada hal-hal tertentu yang situasi tertentu yang harus kita menggunakan hukuman. Ada hal-hal tertentu, ada situasi tertentu bisa kita memposisikan diri membuat rasa bersalah. Dan ada pada kondisi tertentu kita bisa sebagai pemantau. Iya. Saya kira sekali lagi bahwa yang paling ideal adalah manajer, tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa bisa saja kita bisa melakukan semua ini. Demikian barangkali. Ya, makasih banyak Pak Halisi ya. Idealnya memang manajer, tetapi pada prakteknya Bapak Ibu ya, kita kadang sebagai penghukum, kadang membuat siswa itu merasa bersalah, kadang juga sebagai teman atau mungkin malah sebagai pemantau ya. Tapi kita semua percaya bahwa kita akan sama-sama belajar menjadi lebih baik begitu ya, untuk memposisikan diri sebagai kontrol. Kenapa? Karena dampaknya bagi murid gitu ya Bapak Ibu ya. Kita melihat dampaknya pada murid. Kita sama-sama belajar semuanya ya Bapak Ibu ya. Oke, nah ini posisi kontrol restitusi di antara kelima kontrol tersebut benar tadi ya Pak Alisi, kita sebaiknya berada pada posisi manajer ya, idealnya gitu ya. Oke. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi posisi manajer itu ketika anak berbuat kesalahan, kita ngobrol sama dia, kemudian dia yang akan menemukan sendiri solusi dari permasalahannya begitu ya. Kemudian kita kaitkan dengan nilai-nilai keyakinan dari dia gitu ya. Oke. Ini selain itu posisi manajer juga akan mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid menjadi manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Jadi kalau dikaitkan dengan manajer pada murid, itu berkaitan dengan motivasi intrinsik yang akan timbul dari murid itu, ya. Kemudian ini salah satu cara ya Bapak Ibu
untuk melakukan penanganan gitu terhadap permasalahan murid. Nah, namanya segitiga restitusi, ya. Nah, dalam segitiga restitusi ini itu ada 3 tahap. Yang pertama menstabilkan identitas, ya. Kemudian yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Ini agak kacau nih tulisannya. Kemudian menanyakan keyakinan. Dan ini menstabilkan identitas, menanyakan, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas itu dilakukan dengan prinsip bahwa sebuah kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Artinya di awal percakapan kita menyampaikan kepada anak didik kita stabilkan dulu identitasnya, ya. Anak itu sudah merasa bersalah sebenarnya, Bapak Ibu, ya. Kita stabilkan bahwa berbuat kesalahan itu adalah hal yang wajar, itu adalah proses dari pembelajaran, ya. Jadi kita kembalikan bahwa mereka masih bisa memperbaiki begitu. Mereka tidak gagal, mereka masih bisa memperbaiki kesalahannya. Oke, kemudian ini dia, berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, ya. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ya, jadi fokusnya adalah pada penyelesaian masalah, bukan pada si Alif, pada siapa gitu ya, Bapak Ibu, karena ini bisa terjadi pada siapa saja gitu ya. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Nah, validasi, Bapak Ibu, orang berbuat salah pun itu harus kita validasi gitu ya. Bahkan seorang kriminal pun dia ada pengacaranya begitu ya Bapak Ibu. Jadi dia harus ditanya dulu kenapa dia berbuat salah gitu ya. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku dilakukan itu untuk memenuhi sebuah kebutuhan tertentu. Jadi murid kita pun melakukan pelanggaran, ada kebutuhannya yang ingin dia penuhi. Sehingga guru ataupun orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Gitu ya. Nah, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid ataupun anak. Jadi kita validasi itu kita tanyakan ya, kenapa dia berbuat seperti itu ya. Kemudian, nah ini contoh kalimat-kalimatnya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkanlah dengan sikap yang lain yang baru. Ya. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalnya kalau ada yang memukul nih ya. Nah itu ya. Kemudian kalau sudah kita validasi nih, kita sudah tahu alasannya apa begitu ya. Nah, maka kita menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid ataupun anak ya, untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi kita tanyakan, apakah perbuatan kamu ini sesuai tidak dengan aturan sekolah? Nah, tidak Bu, misalnya mereka menjawab ya kan, kira-kira nilai apa yang kamu langgar gitu ya. Nah seperti itu, pertanyaan seperti itu. Jadi dia memang segitiga restitusi itu lebih memberdayakan percakapan gitu ya, percakapan bermakna dengan murid ya, dimulai dari kita menstabilkan dulu identitasnya, ya. Kemudian kita validasi sikapnya yang salah, lalu terakhir kita menanyakan keyakinannya. Ini contoh-contoh pertanyaan menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa seharusnya, kamu ingin jadi anak seperti apa, mau membangkang terus, atau mau melanggar terus, ya. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa, apakah kamu senang gitu ya, ketika melakukan itu. Nah, ini ya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan untuk udah selesai. Saya kembali lagi sini ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu tadi ya sedikit berbagi tentang, boleh di mute dulu, Ya. Oke. Kesimpulannya adalah seorang guru yang baik, dan kita selalu berusaha untuk menuju menjadi guru yang baik ya,
harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut bisa dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas ataupun sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Nah, baik Bapak Ibu, itu saja ya berbagi saya tentang budaya positif ya Bapak Ibu ya. Bukan untuk mengajari Bapak Ibu, tetapi saya sekedar sharing saja dengan Bapak Ibu dan berdiskusi saja dengan Bapak Ibu karena kita sama-sama sedang belajar ya. Karena kita sama-sama sedang menuju menjadi lebih baik gitu ya, sesuai dengan apa yang diharapkan gitu, sesuai dengan apa yang berdampak baik pada siswa kita. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk perhatiannya. Saya akhiri sesi saya. Saya mohon maaf untuk semua kesalahan atau kekurangan ataupun hal-hal yang kurang berkenan Bapak Ibu. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri sesi saya dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, mari kita berikan emotikon yang luar biasa kepada narasumber kita pada sore hari ini. Silakan pilih emotikonnya Bapak dan Ibu. Oke. Oke, terima kasih. Bapak dan Ibu, banyak hal yang telah kita dapat pada kesempatan ini yang berkaitan dengan budaya positif. Walaupun catatan saya sangat banyak, tetapi Ibu Irma tadi sebagai narasumber telah menyimpulkan secara keseluruhan tentang apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai guru dalam hal meningkatkan budaya positif di dalam sekolah maupun di lingkungan kelas. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Saya buka satu sesi. Kalau ada yang bertanya, ada Pak. Silakan raise hand, Bapak dan Ibu. Ada. Ada Pak Alisi, Oh iya, silakan. Pak Alisi satu. Masih ada yang lain? Ya, kalau tidak ada, saya persilakan kepada Pak Alisi. Oh, kemudian ada Ibu Muspira. Pak Alisi dulu ya. Oke. Oh, kemudian Ibu Rahma. Oke. Pak Alisi dulu. Silakan Pak. Saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hal tadi yang saya sempat catat terkait dengan ada suatu pendapat dari ahli ya, yang mengatakan bahwa penghargaan menghancurkan potensi belajar peserta didik. Ya, ada satu statement seperti itu, satu pemikiran seperti itu, bahwa penghargaan dapat menghancurkan potensi pembelajaran peserta didik. Barangkali hal ini perlu kita berdiskusi banyak. Ya, perlu kita berdiskusi banyak untuk memahami tentang pernyataan atau hasil penelitian barangkali gitu. Pengalaman yang ada bahwa setiap apa yang dilakukan oleh peserta didik, kalau itu hal-hal yang positif, maka tentu perlu adanya sebuah penguatan. Penguatan identik dengan penghargaan. Sekecil apapun penghargaan itu, ya, tentu harapannya bisa membawa suatu semangat positif kepada peserta didik. Oleh karena itu, barangkali bukannya saya tidak sependapat dengan pendapat ini, tetapi perlu kita diskusikan lebih jauh barangkali, karena memang selama ini yang kita lakukan di kelas, sekecil apapun yang kita berikan penguatan, misalnya memberikan aplaus, memberikan jempol, itu adalah bagian dari penghargaan. Ya, oleh karena itu barangkali ini perlu penjelasan dari narasumber yang lebih tajam begitu. Ya, barangkali itu yang saya menghendaki tentang
pembahasan atau ini yang lebih tajam lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Lisi atas atensi dalam menanggapi permasalahan yang dikemukakan oleh narasumber. Kemudian saya beralih kepada Ibu Musfira. Silakan Ibu Musfira. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya off cam. Jadi pemaparan materi yang sangat luar biasa dari Ibu narasumber. Yang ingin saya tanyakan terkait penerapan restitusi tadi, segitiga restitusi. Nah, misalnya kita mendapatkan kondisi di mana kita mengajak siswa yang melakukan sesuatu yang salah itu kita mengajak berdialog. Nah, sementara siswa ini sepertinya dia juga belum memahami apa sebenarnya nilai-nilai yang dia yakini, kebutuhan-kebutuhan apa yang dia inginkan, kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi dari mereka. Jadi ketika kita mengajak dialog mungkin tidak terjawab apa yang kita tanyakan, mungkin mereka hanya diam saja. Yang jelas kita tidak bisa melihat nilai apa yang mereka yakini di dirinya sendiri. Nah, bagaimana ketika kita ada di posisi tersebut sebagai guru? Sebaiknya langkah apa yang kita lakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kemudian Ibu Rahmawati. Oh, keluar dari room ya. Oke, Ibu Irma, sebagai narasumber, ada 2 pertanyaan yang sudah terlontar dari peserta. Yang pertama, Pak Halisi yang ingin diberikan penguatan tentang sebuah penghargaan yang sangat berharga katanya di dalam kelas. Apakah ini tidak bertentangan dengan pendapat ahli bahwa penghargaan itu menghancurkan potensi peserta didik? Dan penghargaan yang bagaimana sebenarnya yang dimaksud ini dari narasumber? Bahwa penghargaan yang bernilai positif begitu mungkin yang saya tangkap begitu. Kemudian dari Ibu Musfira, dari penerapan segitiga resusitasi bagaimana seandainya peserta didik ini kondisinya belum memahami nilai-nilai yang diyakininya. Artinya dia belum paham. Jadi bagaimana posisi kita sebagai guru sehingga langkah-langkah di segitiga restitusi ini bisa efektif. Saya kira 2 pertanyaan ini saya persilakan narasumber untuk menanggapinya. Oke, baik. Terima kasih Pak Halisi dan Bu Musfira yang sudah menyampaikan pertanyaan ya. Izin menjawab ya. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya jawabannya kurang memuaskan ya, Bapak Ibu ya, mungkin Bapak Ibu yang lain juga bisa saling sharing gitu ya. Oke, baik. Tentang penghargaan ya, tentang penghargaan ini memang ada pendapat dari Al-Fiqh ya. Dia menyatakan penghargaan itu sebagai hukuman gitu ya. Nah, kutipan kata-katanya itu adalah saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, maka kita sedang beranggapan, sedang berasumsi bahwa mereka tidak bisa melakukan itu. Mereka tidak akan memilih melakukan itu kalau kita tidak kasih hadiah, gitu ya. Jadi ada kata berulang kali, gitu ya. Berulang kali itu berarti sering sekali dilakukan gitu. Kita selalu memerintah gitu ya, sesuatu itu dengan iming-iming hadiah begitu maksudnya ya, dengan iming-iming hadiah. Jadi berbeda gitu dengan penguatan yang kalau kita berikan penguatan harus ya. Kalau misalnya jawabannya bagus ya, ini kan penguatan verbal gitu ya. Bagus, jawabannya udah benar. Nah, yang dimaksudkan di sini penghargaan itu lebih kepada benda gitu ya, atau mungkin hal-hal yang kemudian kalau kita tidak berikan ya itu akan menimbulkan kekecewaan gitu, dan dia tidak akan berbuat lagi kalau tidak dikasih itu gitu ya. Jadi memang menurut ahli ini adalah dia efektif ya, dia efektif penghargaan ini kalau itu jangka pendek
gitu ya. Artinya jangan terus-menerus ya, jangan terus-menerus karena nanti dampaknya seseorang motivasinya melakukan sesuatu itu hanya karena ingin mengharapkan penghargaan itu, hanya karena ingin mengharapkan hadiah itu ya. Jadi kalau misalnya dikorelasikan dengan pembelajaran kita di dalam kelas gitu ya, sekarang saya menghindari untuk memberikan semacam gift-gift gitu, hadiah-hadiah kecil untuk murid gitu ya, karena nanti muridnya termotivasinya justru kan hadiah itu. Tapi kalau misalnya penguatan verbal itu memang harus diberi penguatan gitu, harus diberikan umpan balik ya, berupa kata-kata verbal gitu, berupa pujian atau berupa semangat begitu kepada siswa kita, itu saya rasa tidak ada salahnya ya. Nah itu mungkin Pak Halisi ya, lebih kepada penghargaan yang berupa misalnya benda atau hal-hal yang menyebabkan kalau dia tidak mendapatkan itu dia akan kecewa, kemudian dia tidak akan melakukan lagi gitu ya. Oke, itu Pak Halisi dulu, kemudian ke Bu Musfira ya. Oke, ke Bu Musfira tentang segitiga restitusi. Nah segitiga restitusi ini, nah untuk segitiga restitusi ini ada 3 langkah ya yang tadi saya sampaikan ya Bu Musfira. Yang pertama itu adalah mengembalikan identitas ya, mengembalikan identitas ya. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan itu sebenarnya dia berasa gagal gitu ya. Sebenarnya itu ada rasa bersalah gitu dalam dirinya. Kita kembalikan dulu ya bahwa dia itu bisa keluar gitu dari kesalahannya. Kita kembalikan identitasnya. Kemudian yang kedua kita validasi. Validasi itu kita menanyakan alasannya apa, berbuat salah ya. Karena seorang yang bersalah pun itu butuh pembelaan gitu ya. Butuh ditahu alasannya gitu ya. Kemudian yang terakhir kita kaitkan tadi dengan menanyakan keyakinan. Nah ini tidak menanyakan keyakinan itu, kita bertanya ya, misalnya menurut kamu ya, apa yang kamu lakukan ini apakah sesuai dengan aturan sekolah gitu ya. Dia mungkin akan menjawab tidak Bu. Nah kira-kira kalau kamu tidak sesuai, misalnya sudah ada kesepakatan kelas ya, kesepakatan kelas apa nih yang kamu langgar. Nah, kan misalnya saya melanggar kesepakatan kurang bertanggung jawab begitu ya. Misalnya kalau misalnya tidak mengerjakan PR ya, tidak mengerjakan PR gitu ya. Nah, jadi berdialog itu bukan menanyakan tentang kalau kamu melakukan ini itu ya, kalau kamu melakukan ini kira-kira kamu melanggar nilai-nilai apa begitu ya. Nah, misalnya nilai tertib gitulah, ya tertib mengerjakan pekerjaan sekolah, karena itu sebenarnya sudah ada misalnya kesepakatan di sekolah. Jadi kita kembalikan dia untuk mengingat kembali gitu ya, kesepakatan kelas yang kita sudah buat, apakah ada yang dia langgar, adakah kemudian nilai-nilai yang kemudian tidak bersesuaian, adakah tingkah laku yang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai yang sudah disepakati bersama, itu maksudnya ya. Jadi kita kembalikan dia mengingat kembali nilai-nilai kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama begitu dalam kelas. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir yang paling penting adalah ajak mereka menemukan solusi sendiri dari permasalahannya. Jadi bukan dari kita, tetapi dari dia. Misalnya dia memikirkan bagaimana kamu bisa supaya nanti bisa mengerjakan tugas. Nah, mungkin sebelumnya dia sudah validasi nih. Saya tidak kerja tugas karena kemarin saya begadang gitu, misalnya main game sampai tengah malam sehingga terlambat dan sebagainya. Buat dia menemukan solusi sendiri ya, supaya bisa kerja tugas bagaimana. Nah, berarti saya nggak boleh begadang dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kalau segitiga restitusi itu seperti itu, banyak berdialog dengan murid ya, memvalidasi tindakannya dan membuat mereka mengembalikan nilai-nilainya dan kemudian menemukan solusi sendiri dari permasalahannya dia gitu ya. Nah itu seperti itu mungkin. Sementara itu dulu Pak Suhardin. Terima kasih Ibu Irma, narasumber yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Ada beberapa kata kunci yang saya petik dari penjelasan narasumber, dari pertanyaan Bapak Pak Halisi tadi. Kata kuncinya berulang kali dan kita menghindari finansial dan hadiah. Gitu. Kemudian dari pertanyaan Ibu Musfira ada beberapa kata kunci lagi. Yang pertama, perhatikan langkah-langkah restitusi, mengembalikan umpan balik kepada siswa itu sendiri
sehingga siswa itu sendiri dapat mencari jalan keluarnya dari motivasi yang kita berikan kepada dia. Jadi siswa itu menemukan sendiri apa yang harus dia lakukan dari keyakinan yang sudah kita sepakati. Mari kita berikan emotikon yang sangat luar biasa lagi kepada narasumber pada sore hari ini, kepada Ibu Irma. Silakan Bapak dan Ibu untuk mengetikkannya. Narasumber yang sangat luar biasa. Bapak dan Ibu, masih banyak hal sebenarnya mungkin menjadi pertanyaan Bapak dan Ibu, tetapi karena waktu pertemuan kita juga sangat terbatas, terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita yang telah memberikan pencerahan yang sangat luar biasa, bagaimana kita berestitusi, mengembangkan budaya positif dari kebutuhan dasar yang ada dan posisi kontrol yang harus kita lakukan, sehingga kita bisa melaksanakan sebuah motivasi melalui segitiga restitusi yang sudah dijelaskan oleh narasumber tadi. Bapak dan Ibu sekalian, sebagai host pada kesempatan ini, tentu saya adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Mohon dimaafkan, dan mewakili juga narasumber sudah diungkapkan tadi, jika ada gading yang retak, semoga tidak patah, dan mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya kita bertemu lagi. Tidak kena ya pantunnya. Ya, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas atensi pada sore hari ini. Semoga Bapak dan Ibu tetap bahagia, semangat dalam bekerja. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suhardin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Boleh foto dulu. Sama-sama. Ibu Irma. Siap. Ya, terima kasih. Pak Bastin, boleh dipoto dulu. Ya. Oke, silakan dibuka kameranya Bapak Ibu. Ya. Ada yang di motor. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Oke, makasih. Sampai jumpa Bapak dan